Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah antropologi. Di pertemuan keempat kali ini saya akan mencoba menggunakan video ajar gitu. Nah, mungkin di pertemuan-pertemuan kemarin saya akan buatkan video ajar, tapi nanti tunggu ya setelah kemungkinan video ajar ini berhasil gitu. Nah, oke, di pertemuan keempat kali ini, kalau minggu lalu kita sudah ketemu lewat Zoom, nah kali ini kita ketemu lewat sini. Dan kemudian nanti kita akan belajar tentang kebudayaan di mata kuliah antropologi pertemuan keempat ini. Langsung saja kita share screen-nya. Oke, teman-teman, di pertemuan keempat, kalau misalnya teman-teman mendengar kata budaya, budaya, kebudayaan, kira-kira yang terlintas di benaknya teman-teman itu apa? Seni mungkin, terus habis itu arca atau candi-candi semacam itu hasil kebudayaan menurutnya ya. Nah, memang benar sih kalau misalnya yang ada di kepalanya teman-teman kalau misalnya dengar kata kebudayaan itu adalah seni, terus habis itu kebudayaan itu merupakan arca, dan itu memang benar sekali. Salah satu produk kebudayaan itu adalah hal-hal itu gitu. Nah, tetapi apakah hanya itu saja kebudayaan, hanya mencakup seni itu saja? Ternyata tidak. Kebudayaan dalam pembahasan ilmu antropologi tidak hanya mencakup tentang seni dan produknya saja, tetapi lebih luas dari itu. Nah, lebih luas seberapa luas kita akan pelajari sekarang. Topik of the day sekarang ini adalah konsep dan manifestasi kebudayaan. Nanti kita hari ini akan mempelajari tentang 4 hal ini, yakni konsep kebudayaan menurutnya Kroeber, Klaghorn, Kunchoro-Ningrat, Gert sama Suparlan. Kemudian kita membahas tentang manifestasi kebudayaan. Terus habis itu kita membahas tentang unsur dari kebudayaan itu sendiri. Dan yang terakhir kita membahas tentang kerangka kebudayaan. Kemudian di akhir pertemuan ini, teman-teman mendapatkan tugas mandiri, yakni membedah film. Jadi nanti akan ada psychomovie. Psychomovie-nya di YouTube ya. Teman-teman kan sudah melihat film Tilik. Ada beberapa yang sudah melihat film Tilik dan ada beberapa yang belum gitu. Nah, nanti tugasnya untuk pertemuan keempat membahas tentang kebudayaan, nanti kita mengadakan psychomovie online. Teman-teman nanti saya kasih link 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 film Tiliknya di Bella. Terus habis itu teman-teman melihat itu, psikomovie, terus habis itu teman-teman melakukan bedah film, gitu ya. Itu di bagian akhir penugasan kita hari ini. Nah, sebelum langsung saja, kita langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama kalau misalnya budaya nih, seperti yang di awal tadi, kalau mendengar kata budaya itu apa yang terlintas? Sebenarnya kalau dilihat dari secara harfiah atau secara kata-kata, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya. Budaya yang merupakan bentuk jamaknya dari budi. Artinya apa? Artinya adalah budi atau akal. Jadi kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal budi gitu. Bersangkutan dengan pikiran lo. Ternyata beda ya dari pengertian kita di awal yang budaya itu hanya karya seni, terus habis itu arca, patung, dan sebagainya. Tapi ternyata itu adalah produk dari akal sebenarnya. Kalau secara harfiahnya gitu. Nah, budaya itu juga ada juga yang mengatakan bahwa kebudayaan itu kan merupakan bentuk jamaknya dari budidaya. Jadi ada dua kata, ada budidaya. Nah, budidaya itu merupakan apa? Budidaya itu merupakan suatu cipta, rasa, dan karsanya manusia. Jadi produk mencipta, produk perasaannya, dan produk keinginannya manusia. Sehingga kebudayaan adalah hasilnya dari itu. Hasil dari cipta, hasil dari rasa, dan hasil dari karsa. Hasil dari pikiran, hasil dari perasaan, dan hasil dari kehendaknya atau karsanya manusia. Itu kebudayaan. Ternyata tidak sesimpel itu ya teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga, budaya kalau kita lihat secara bahasa asing, kata serapan bahasa asing, budaya itu bahasa Inggrisnya adalah culture. Culture itu diambil dari bahasa Yunaninya kolere.
Nah, artinya apa? Artinya adalah mengolah, mengerjakan. Berarti segala daya upaya manusia atau tindakannya manusia untuk mengolah atau mengubah sesuatu itu ya juga budaya gitu. Nah, dari culture kita mengenal istilah civilization atau peradaban. Lah, kalau culture itu pengolahan yang masih apa ya istilahnya masih belum ada teknologi maju. Kalau peradaban ini adalah kebudayaan, culture, yang sudah memiliki sistem jauh lebih maju, jauh lebih berkembang, jauh lebih indah gitu. Jadi ada teknologi yang maju di sana, ada ilmu pengetahuan yang jauh lebih bagus di sana. Itu adalah suatu peradaban manusia. Masih ingat salah satu peradaban di mana? Timur Tengah kalau nggak salah yang bagus itu. Mesopotamia ya kalau nggak salah. Nah, hal-hal yang semacam itu adalah peradaban manusia gitu. Jadi suatu kebudayaan yang sudah ada sistemnya gitu. Nah, itu sebagai pengantarnya. Nah, kalau kebudayaan menurut para ahli itu apa sih? Nah, Kroeber sama Kluckhohn mengatakan bahwa budaya itu terdiri dari pola, eksplisit dan implisit. Jadi ada pola di sana, ada keteraturan di sana, entah itu secara eksplisit apa namanya nyata, terpampang nyata dan juga implisit, tersurat. Jadi hanya tersirat gitu saja. Terus habis itu serta perilaku yang diperoleh dan ditularkan oleh simbol. Jadi budaya ini bisa ditularkan dengan melalui simbol. Simbol itu macam-macam, bisa dengan tulisan, bisa dengan secara verbal, bisa dengan gestur gitu. Terus yang merupakan prestasi khas dari kelompok manusia. Jadi memang itu produknya dari manusia, itu budaya. Itu Kroeber sama Kluckhohn. Nah, berbeda dengan pernyataannya Kroeber sama Kluckhohn, Kuncoro Ningrat mengatakan bahwa budaya atau kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem, jadi pola sama, gagasan, buah pikiran, terus habis itu tindakan, perilaku, dan hasil karya, produk dari manusia. Jadi ada suatu sistem yang terpola dari pikiran, perilaku tindakan, dan produknya dari manusia. Dalam rangka apa? Dalam rangka masyarakat itu dijadikan menjadi milik dari manusia dan cara belajar. Gitu. Jadi kebudayaan itu adalah suatu proses pembelajaran dari gagasan, kemudian ditularkan diwujudkan dalam bentuk tindakan sehingga menghasilkan suatu hasil karya. Itu menurutnya Kuncoro Ningrat. Kalau menurutnya Gertz mengatakan bahwa budaya adalah sebuah sistem berupa konsepsi yang diwariskan. Nah, budaya turun-temurun seperti yang kita bahas di pertemuan 2 kemarin, yang bentuknya simbolik. Jadi ada turun-temurun, ada simbolnya. Masih ingat kan? Salah satu contoh yang dicontohkan sama siapa kalau nggak salah, Litwina ya. Litwina mengatakan bahwa salah satu simbol supaya ada produk kebudayaan yang nyayor rodeh. Nah, itu adalah simbol sebagai tolak balak. Nah, hal-hal yang semacam itu yang diturunkan. Sehingga dengan cara ini manusia bisa berkomunikasi, melestarikan budaya itu, dan mengembangkan pengetahuannya. Nah, semacam itu menurutnya Gertz. Nah, kalau menurutnya Suparlan, budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Jadi keseluruhan pengetahuan secara komprehensif yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan pengalaman sehingga itu menjadi landasan bagi tingkah lakunya selama ini gitu. Itu kebudayaan. Jadi kebudayaan itu tidak sesempit yang kita pikirkan pada awalnya. Ternyata kebudayaan itu amat sangat luas sekali. Jadi ketika kita berpikir aja itu sudah menjadi suatu kegiatan berbudaya gitu. Itu. Nah, terus habis itu kita bahas tentang manifestasi kebudayaan. Manifestasi kebudayaan ada 2 tokoh yang memaparkan tentang manifestasi kebudayaan, yakni yang pertama Kroeber sama Kluckhohn dan yang kedua ada Honigman. Nah, Kroeber mengatakan bahwa kebudayaan itu terdiri dari tiga manifestasinya, yakni materi, ide, yang pertama ide, terus habis itu yang kedua perilaku, dan yang ketiga materi gitu. Nah, ide itu merupakan kumpulan dari gagasan manusia yang itu tidak terwujud secara eksplisit. Jadi
ide ini bentuknya abstrak gitu. Nah, Honigman mengatakan bahwa kalau manifestasi kebudayaan itu juga ada 3 teman-teman, sama ideas tulisannya, activities sama artifact. Jadi sama dengan sebenarnya 2 hal ini sama sih. Jadi ide sama ideas ini sama, activities ini merupakan perwujudan dari perilaku dan artifact ini dan artifact ini adalah materinya gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Ide atau ideas ini. Ide atau ideas itu adalah sekumpulan gagasan yang ada di pikirannya manusia gitu. Nah, sifatnya bagaimana? Sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat tapi bisa diungkapkan. Ungkapkannya dengan bagaimana? Dengan menulis buku. Nah, itu adalah produk-produk dari ide. Jadi produk-produk dari kebudayaan. Menulis buku. Makanya peninggalan-peninggalan zaman dulu ada prasasti yang ditulis di batu, ditulis di daun lontar, itu adalah produk-produk kebudayaan. Nah, terus kalau zaman sekarang, kalau kebudayaan dalam wujud ide apa? Buku-buku yang ditulis ini, terus habis itu produk-produk kebudayaan yang berupa tulisan itu adalah ide gitu. Blog, terus habis itu apa ya? Blog, terus surat, macam-macam sih. Jadi karya-karya yang bentuk tulisan yang itu merupakan representasi dari gagasan manusia. Itu adalah ide, produk kebudayaan. Nah, manifestasi yang kedua yakni activities atau perilaku. Nah, activities atau perilaku ini kalau ide tadi wujudnya itu implisit, nah kalau activities atau perilaku ini wujudnya eksplisit, bisa dilihat, bisa diamati, bisa dilihat, bisa amati, bisa didokumentasikan. Jadi difoto bisa semacam itu. Jadi perilaku-perilaku yang itu terkait dengan interaksi manusia sebagai makhluk sosial dengan manusia lainnya itu adalah produk budaya. Nah, setelah itu selain interaksi juga suatu kegiatan manusia dalam memperingati sesuatu, misalnya bersih desa, misalnya ngaben, misalnya upacara keagamaan, itu adalah suatu aktivitas. Itu juga produk kebudayaan atau manifestasi kebudayaan gitu. Itu dari perilaku. Jadi bisa diamati, bisa dilihat gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah artifak atau materi. Nah, artifak atau materi ini adalah hasil penciptaan dari manusia. Jadi hasil penciptaan manusia, hasil pengungkapan itu gitu. Bisa dalam bentuk kalau zaman dulu arca, patung, lukisan, semacam itu. Nah, kalau sekarang ya bisa berupa gambar, desain grafis. Nah, hal-hal yang semacam itu adalah produk budaya, teman-teman. Itu manifestasi budaya. Gitu ya, saya harap teman-teman paham. Nanti kalau nggak paham, teman-teman bisa tanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur kebudayaan. Nah, ada 7 unsur kebudayaan menurutnya Kuncoro Ningrat dalam bukunya ini. Teman-teman kalau misalnya mau membeli buku tentang antropologi, teman-teman bisa beli buku ini, buku ilmu antropologinya punyanya Kuncoro Ningrat. Teman-teman bisa baca bahwa ada 7 unsur kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah produk kebudayaan sendiri yang merupakan wujud simbolisasi secara verbal gitu. Jadi wujud simbolisasi secara verbal yang itu merupakan mendukung supaya manusia bisa berinteraksi. Itu adalah unsur kebudayaan. Nah, bahasa di tempat kita tentu akan berbeda dengan bahasa di tempat lain gitu. Nah, itu adalah produk kebudayaan. Unsur kebudayaan. Nah, bahasanya di Jawa juga akan beda dengan bahasanya di Flores. Beda juga dengan bahasanya di Lampung, semacam itu. Terus yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini merupakan unsur dari budaya karena apa? Pengetahuan ini berjenjang dan pengetahuan ini memiliki memiliki suatu sistem sehingga itu bisa dipelajari. Karena kembali lagi ke pengertian budaya menurut Kuncoro Ningrat yang mengatakan bahwa budaya merupakan suatu proses belajar. Suatu proses belajar. Nah, sistem pengetahuan adalah salah satu unsur dari kebudayaan itu, yang mana ada proses pembelajaran di sana, gitu. Terus yang ketiga adalah organisasi sosial. Nah, contoh paling gampang organisasi sosial yang itu merupakan wujud dari kebudayaan adalah Karang Taruna. Terus habis itu Dasawisma, itu adalah organisasi-organisasi sosial tingkat bawah, tingkat tingkat desa, tingkat masyarakat yang itu merupakan suatu produk budaya. Nah, terus organisasi sosial yang lain apa? Organisasi sosial yang lain adalah wujudnya dalam bentuk
sistem pemerintahan, terus ada organisasi sosialnya juga kan, semacam itu. Terus yang selanjutnya adanya peralatan hidup dan teknologi. Nah, ini juga salah satu produk budaya gitu. Terus habis itu peralatan hidup, ulek-ulek, terus layah semacam itu produk budaya, peralatan hidup. Itu adalah produk-produk budaya. Jadi semua peralatan hidup itu adalah produk budaya. Dari yang awalnya manusia menggunakan batu tajam untuk memotong sesuatu, kita sampai menemukan pisau. Nah, ada proses belajar di sana, ada sistem pengetahuan di sana juga. Itu peralatan hidup dan teknologi juga. Untuk berkomunikasi dulunya pakai telepon yang puter, terus habis itu telepon HP yang mulai dari 3316 sampai sekarang yang sudah Android, bahkan sudah ada yang iPhone juga. Nah, semacam itu. Itu kebudayaan, unsur kebudayaan juga. Nah, terus yang selanjutnya ada mata pencaharian. Nah, mata pencaharian ini terkait dengan profesi manusia berdasarkan tempat hidupnya. Orang-orang yang bertempat hidup di daerah pegunungan, otomatis mata pencahariannya nggak mungkin dong melaut gitu. Jadi mata pencaharian adalah proses suatu profesi yang itu berdasarkan tempat atau letak geografis dan itu akan menentukan kebudayaan seseorang gitu. Kemudian yang selanjutnya ada sistem religi. Nah, sistem religi ini terkait dengan agama. Nah, kita di Indonesia sendiri itu memiliki bermacam-macam, ada 6 agama yang diakui, satu kepercayaan itu. Nah, sistem religi ini juga merupakan suatu unsur kebudayaan karena apa? Di sana ada suatu proses, terus habis itu ada idenya juga, ada hasilnya juga dan ada kegiatannya, ada aktivitasnya tadi, ada aktivitas perilaku beragama. Itu adalah suatu unsur dari budaya itu sendiri. Dan yang terakhir, yang sudah umum banget kita ketahui bahwa unsur budaya adalah kesenian. Kesenian macam-macam, bisa seni tari, seni musik. Musik itu bisa dari yang lama, gamelan, sampai musik yang modern, gitu. Itu unsur kebudayaan. Nah, yang selanjutnya adalah ada kerangka kebudayaan. Jadi ada kerangka kebudayaan menurutnya Clarkson yang terkait dengan 5 masalah dasar dalam hidup. Yang ini menentukan orientasi kebudayaannya manusia. Nah, 5 masalah dasar dalam hidup manusia itu ada ini teman-teman. Ada hakikat hidup, ada hakikat karya, ada persepsi manusia tentang waktu, terus ada pandangan manusia terhadap alam, terus habis itu ada hakikat hubungan antar manusia dengan sesamanya. Nah, kita bahas satu-satu yang ini masalah dasar ini yang bisa menentukan orientasi nilai budaya dari seseorang gitu. Nah, yang pertama adalah hakikat hidup. Hakikat hidup, ada yang berpendapat atau ada yang mengatakan bahwa hidup itu buruk gitu. Itu bagi orang-orang yang negatif thinking. Tapi ada juga yang mengatakan hidup itu baik. Lah, terus bagaimana kalau kita berorientasi budaya yang benar? Kita bisa mengatakan gini, hidup itu buruk, tetapi manusia wajib berusaha supaya hidup itu menjadi baik. Karena apa? Manusia itu ada proses belajarnya. Di dalam budaya juga ada proses belajarnya gitu. Gitu ya. Terus habis itu yang kedua, hakikat karya, hakikat produk. Nah, ada yang mengatakan bahwa karya itu untuk nafkah hidup, untuk cari uang. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa karya itu untuk mendapatkan prestis, suatu kedudukan, suatu kehormatan gitu. Nah, terus habis itu sebenarnya kalau yang baik itu bagaimana sih? Yang baik adalah karya itu untuk menambah karya. Maksudnya bagaimana? Kita berkarya itu supaya apa? Supaya kita bisa mengembangkan karya itu. Lah, apakah itu entah itu nanti akan ada side effect-nya kita dapat uang atau ada side effect-nya kita dapat kedudukan, itu adalah bonus bagi kita. Tetapi ketika kita menghasilkan karya, itu adalah loncatan supaya kita bisa berkembang menghasilkan karya yang lebih baik lagi, semacam itu. Terus yang ketiga, masalah dasar yang ketiga adalah persepsi manusia tentang waktu. Ada yang mengatakan orientasinya masa depan. Punya visi misi dan tujuan hidup yang jelas, tapi juga ada yang berorientasi masa lalu.
Nah, yang baik bagaimana? Yang baik tentu berorientasi masa depan tanpa melupakan masa lalu. Maksudnya tanpa melupakan masa lalu ini adalah menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran semacam itu. Itu orientasi manusia tentang waktu. Jadi kalau misalnya tolong aku bisa diapain di terapi supaya masa laluku lupa gitu. Oh, masa lalu tidak untuk dilupakan teman-teman, tapi masa lalu bisa untuk kita pahami. Kegagalan di masa lalu itu bisa kita pahami, kita terima supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama atau kegagalan yang sama gitu. Nah, terus habis itu masalah yang selanjutnya adalah pandangan manusia terhadap alam. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu tunduk kepada alam yang dahsyat, tapi ada juga manusia yang berusaha menjaga keselarasan. Nah, yang bagus adalah manusia yang yang menjaga keselarasan ini. Walaupun ada juga yang menganggap bahwa kita itu hasrat mendominasi karena pembangunan gedung dan segala macam semacam itu. Terus yang terakhir adalah hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Ada yang sifatnya itu horizontal atau kolateral. Nah, rasanya ketergantungan antar sesama, tapi juga ada yang bersifat vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh yang berpangkat. Nah, ada juga sifat individualisme. Nah, orientasi budaya ini yang dipilih, teman-teman bisa memilih sendiri mana yang menurut teman-teman itu bagus gitu. Nah, saya tadi di awal-awal mengatakan, oh ini yang bagus ini, karena itu menurut preferensi saya. Tapi kalau menurutnya teman-teman, enggak kok hidup itu buruk, yaitu preferensinya teman-teman semua. Jadi terserah, karena kita memiliki pilihan masing-masing dalam menentukan tujuan hidup kita. Semacam itu. Jadi ada masalah besar ini dan kita memandangnya bagaimana sehingga itu bisa menentukan orientasi nilai budaya kita gitu. Nah, terus yang bagus yang bagaimana? Yang bagus adalah yang sesuai dengan kata hatimu. Gitu ya. Oke, terus habis itu next-nya nah, sudah selesai tentang penyampaian materinya tentang kebudayaan. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang apa itu budaya, apa itu manifestasi budaya, apa itu unsur-unsur budaya, dan juga masalah dasar manusia yang menentukan orientasi nilai budaya juga. Nah, penugasan terakhir pada pertemuan ini adalah kita psikomovie. Jadi ada psikomovie tentang film Tile. Nanti linknya film Tile ini saya sertakan di Bella. Jadi teman-teman bisa melihat film Tile melalui link yang sudah ada di Bella. Kemudian teman-teman setelah melihat itu, teman-teman membuat laporan bedah film. Nah, laporan bedah filmnya ini ketentuannya ada A sampai dengan E. Nah, A, mahasiswa melihat film yang sudah ditentukan. Nah, sudah kan? Nah, terus habis itu yang B, mahasiswa membuat laporan bedah film dengan mengikuti format. Nah, formatnya ini. Jadi, teman-teman lebih enak bikin tabel. Jadi, judul film, kemudian ada sinopsis film, dilarang copy paste ya. Terus habis itu ada identifikasi masalah budaya yang muncul. Masalahnya apa? Budaya, mendeskripsikan, mencoba belajar mendeskripsikan. Kemudian analisis kritisnya, jadi lakukan analisis kritis sesuai dengan teori, terus habis itu berikan kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, format penulisan daftar pustaka mengikuti kaidah EPA. Kalau misalnya teman-teman masih bingung kaidah EPA itu apa, teman-teman bisa googling, oke? Terus habis itu laporan bedah film diketik rapi di kertas A4 Times New Roman 12, marginnya normal, spasinya 1,15 gitu. Nah, bagian pojok kiri atas nanti dikasih nama lengkap, NIM, semester, sama tugasnya bedah film gitu ya. Disimpan dalam format dokumen, habis itu dengan format nama berikut, terus di-upload di Bella, di penugasan mandiri laporan bedah film Tile gitu. Oke, kita ketemu minggu depan. See you next week pada tanggal 7 Oktober. Kita nanti akan membahas tentang karakteristik dan fungsi kebudayaan gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa di forum diskusi. Kita nanti akan ketemu di forum diskusi. Teman-teman bisa membahas pertanyaan itu di sana. Terus kalau misalnya masih belum puas, nanti teman-teman bisa japri saya gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.